Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Yonda Ibrahim dari kelas 02 SMJM 003 dari ruang 207 regular B dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan dengan nama dosen Bapak Dede Hendra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah analisis rasio keuangan yang sudah saya buat, yaitu dari PT Sinarmas Agro Resource and Technology atau singkatannya itu PT Smart, dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah TBK. Baik, di sini saya akan bahas seputar sejarah perusahaan. Jadi PT Smart ini adalah anak perusahaan Golden Agri Research yang beroperasi di bawah merek Sinarmas Agribusiness and Food Indonesia. Smart didirikan pada tahun 1962 dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992. Baik, PT Smart ini dia merupakan perusahaan dalam bidang kelapa sawit ya, atau bisa dibilang pemasok pasar internasional atas agronomi, bahan pangan, eleokimia, dan bioenergi. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Karena dilihat dari perusahaannya yang cukup menarik untuk dibahas atau saya analisis ya. Karena itu saya memilih untuk menganalisis PT Smart ini. Nah, besarnya skala produksi minyak kelapa sawit melahirkan tanggung jawab sosial perusahaan yang besar pula. 100% perkebunan kami memiliki serta menjalankan program sosial dan juga pembangunan masyarakat. Nah, dari 1962 perusahaan ini sudah ada ya, tapi dengan nama yang berbeda, yaitu sebelumnya itu PT Maskapai Perkebunan Sumkama Padang Halaban. Kemudian pada 92-nya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di 2002 mulai fokus ke bisnis utama dengan menjual perkebunan teh dan pisang. Kemudian tahun 2005 mengkonversi hutang pemegang saham sebesar 200 juta US dollar menjadi ekuitas. Kemudian 2008 membangun pabrik rafinasi baru di Kalimantan Selatan. 2011 menerima sertifikasi RSPO yang pertama. 2012 menerima sertifikasi internasional ISCC yang pertama dan juga menerbitkan obligasi senilai 1 triliun rupiah. Kemudian 2014 menerima sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO yang pertama. Dan 2015 meningkatkan kapasitas fasilitas eleokimia di Belawan sebesar 152.000 ton per tahun. 2016 mengoperasikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan dengan kapasitas terpasang 1.000 ton per hari. 2017 meluncurkan material tanam baru berkualitas unggul EK1 dan EK2. Kemudian 2019 berhasil memproduksi minyak dengan tingkat 3 MCPD rendah. 2020 menerbitkan obligasi sejumlah 2,18 triliun. 2021 menerbitkan obligasi lagi sejumlah 4,8 triliun rupiah. 2022 mencatatkan rekor baru penjualan bersih sebesar 75.000 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 5,5 triliun rupiah. Kemudian menerbitkan obligasi lagi sejumlah 2,5 triliun rupiah dan menyelesaikan pabrik atau kapasitas pabrik biodiesel sebesar 1.500 ton per hari. Tahun 2023 total penjualan mencapai kuantitas tinggi sebesar 5,5 juta ton dan dianugerahi awards ya untuk kategori pelaporan emisi yang meraih penghargaan Subroto 2023 untuk kategori distribusi biodiesel dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut merupakan sedikit sejarah dari PT Smart ini. Kemudian yang selanjutnya langsung aja kita ke pembahasan.
Di sini saya akan menjelaskan analisis rasionya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan definisi dari rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah suatu metode membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Jadi dibandingkan angka-angka laporan keuangan dari tahun ke tahun. Kemudian laporan keuangan oke, cukup. Nah, di sini ada model kerangka berpikir, ada 4 analisa laporan keuangan ya. Yang pertama itu rasio likuiditas, kemudian selanjutnya rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan juga rasio aktivitas. Dan ini merupakan standar industri sebagai acuan hasil dan pembahasan. Jadi untuk rasio likuiditas yaitu untuk current ratio atau cash ratio itu 2%, kemudian QR-nya 1,5%, rasio solvabilitas 35% untuk DAR, 90% untuk DER. Rasio aktivitas ARTO 15%, ITOR 20%, WCTO 6%, dan FATO 5%. Sedangkan yang terakhir yaitu rasio profitabilitas NPM 5%, ROI atau ROI adalah 8%. Nah, di sini ada beberapa analisis ya, cara untuk menganalisis sebuah laporan keuangan. Di sini ada Cost ratio, itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang jatuh tempo pada saat pembuatan faktur secara total. Kemudian selanjutnya itu quick ratio. Quick ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar sebelum dikurangi persediaan. Kemudian selanjutnya itu total debt to total asset ratio, atau tersebut DAR ya, adalah rasio hutang yang digunakan untuk mengevaluasi rasio total hutang terhadap total aset. Kemudian selanjutnya total debt to total equity ratio atau DER, ada rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Kemudian selanjutnya itu ada account receivable turnover ratio, ARTO ya, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar. Dengan kata lain, rasio ini menggambarkan beberapa cepat perputaran persediaan. Kemudian selanjutnya itu inventory turnover ratio atau ITOR, adalah rasio yang digunakan untuk menilai berapa kali dana yang diinvestasikan dalam suatu persediaan inventory berputar dalam suatu periode. Kemudian selanjutnya itu working capital turnover ratio, WCTO, atau ada rasio penjualan terhadap modal kerja. Semakin baik potensi perusahaan untuk menghasilkan laba melalui penjualan, maka semakin tinggi perputaran modal kerjanya juga, dan semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan atau keuntungannya. Kemudian selanjutnya adalah fixed asset turnover ratio atau FATO, adalah rasio perbandingan antara penjualan dan aktiva tetap. Kemudian ada NPM, net profit margin, itu untuk mengukur laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Kemudian ROI atau return on investment, yaitu rasio menampilkan hasil dari total aset perusahaan. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan juga rasio profitabilitas. Untuk rasio likuiditas itu ada current ratio dan quick ratio. Untuk current ratio itu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang. Selanjutnya profitabilitas
yaitu DAR ya, yaitu cara menghitung DAR yaitu total hutang dibagi total aktiva, total debt atau DER, total hutang dibagi ekuitas. Kemudian rasio aktivitas atau beberapa rasio aktivitas yang itu account receivable turnover ratio, yaitu sales atau penjualan dibagi pendapatan, inventory turnover ratio, cost of goods sold atau penjualan baik dibagi persediaan, working capital turnover ratio yaitu penjualan dibagi working capital, fixed asset turnover ratio yaitu penjualan dibagi total fixed asset. Selanjutnya itu rasio profitabilitas, net profit margin, laba setelah pajak dibagi penjualan bersih, return on investment atau laba neto sesudah pajak dibagi total aktiva. Nah, selanjutnya ya atau hasil rasio sampai PT Smart dari tahun 2018, 19 dan 2020. Di sini tahun 2018 rasio ini sudah mencapai 0,7%, tahun 2020 1,20%. Tiap tahun ya. Tapi rasio ini tentang perusahaan ini bagus atau sehat belum tentu. Kita lihat dari area lanjutnya. Itu rasio. Di sini ada tahun 2018 mencapai 0,4%, kemudian 2019 0,9%, dan 0,9%. Dan ini banyak. Kemudian ada ya, total debt to total asset measure. Untuk 2018 itu 0,5%, tahun 2019 0,6%, dan tahun 2020 itu 0%. Sudah ada peningkatan juga, namun 2019 ini masih bertahan stabil ya. Bagus, belum katakan jelek juga. Lanjut. Total debt to total equity ratio di tahun 2019 1,5%, dan 2020 1,7%. Dan ada peningkatan juga untuk DER-nya. Untuk tahun 2019% 3,3%, sedangkan 2020% mengalami penurunan itu jadi 1,1%. Inventory turnover ratio tahun 2019 3,9%, kemudian tahun 2019 0,25%, dan tahun 2020 itu 3,65%. Masih bilang bagus karena penurunannya tidak. Kemudian working turnover ratio untuk tahun 2019 mencapai 1,28%, 2016 1,30%, dan 2020 1,50%. Namanya itu sudah mencapai standar acuan perusahaan ya, standarnya sudah termasuk. Aset ratio untuk tahun 2019 2,01%, tahun 2019 4,57%, dan tahun 2020 2,01%. Di sini mengalami penurunan lumayan. NPM 2018 itu 0,1%, kemudian untuk tahun 2019 0,024%, dan tahun 2020 0,38%. Ada peningkatan tiap tahun ke tahunnya. Terakhir itu investment tahun 2012 0,20%, tahun 2019 2%, 2020 0,043%. Ada peningkatan. Baik mana perusahaan PT Sinarmas Agrosource Teknologi atau sebut PT Smart ini, dari analisis yang saya lakukan perusahaan ini cukup sehat dan baik. Jika kalian ingin bisa dibilang investasi saat ini, perusahaan cukup bisa untuk bertahan ke depannya karena analisis laporan keuangan cukup baik dari tiap tahun ke tahun. Jadi kesimpulannya PT Smart merupakan yang sehat dan bagus. Baik, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya.
mengenai analisis rasio PT Smart ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.